Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulim wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gego Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gego Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG, yang saya muliakan Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan juga Muslim pembimbing kami Ibu Isma Iza MPD, dan dosen pembimbing dua kami Ibu Nur Hayati MPD. Kami akan menjelaskan tentang kerja kami yang berjudul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Asas Ilmu Islamiyah Baru Indonesia. Kenapa saya kok mengambil karya judul seperti itu? Karena saya melihat guru itu sangatlah penting bagi dunia pendidikan. Latar penelitian, pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa dan mencerdaskan kehidupan nasional, menempatkan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. Dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada umma fa'alaihi bil ilmi. Yang mana yang artinya adalah barang siapa yang menginginkan kenikmatan hidup di dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang nyaman, yang enak di akhirat maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia enak, di akhirat enak, maka harus memiliki yang namanya ilmu. Karena ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Rumusan perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi. Ini sangat penting dijadikan rumusan masalah karena harus ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Barang siapa yang menginginkan kelayakan di dunia pendidikan dan yang menginginkan pendidikannya itu sesuai apa yang diinginkan, harus ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah perencanaan strategi, mendeskripsikan perencanaan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dua, pelaksanaan program. Kalau sudah ada perencanaan, harus ada yang namanya pelaksanaan, dan di hal itu akan ada yang namanya evaluasi. Untuk program peningkatan mutu pendidikan, apa yang harus dilanjutkan dan mana yang harus diberhentikan, seperti itu. Manfaat penelitiannya pasti. Penelitian itu pasti ada yang namanya manfaatnya. Apa manfaatnya? Secara teoritis, kontribusi bagi hasil ilmiah manajemen pendidikan, bahan informasi dan acuan bagi peneliti lainnya. Bagi kepala madrasah, bahan masukan dan referensi, meningkatkan kemampuan peningkatan mutu. Bagi peneliti, memahami strategi peningkatan mutu, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Jadi kami itu tidak hanya sembarangan meneliti saja, tapi kami juga mengambil dari beberapa sumber yang akan kami jadikan acuan. Kalau semuanya pendidikan itu ada namanya permasalahan, jadi kami siap untuk memberikan jalan keluar di dalam permasalahan tersebut.
Bagi madrasah, kontribusi pengembangan sekolah, peningkatan mutu pendidikan. Kajian terdahulu, strategi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa untuk faktor sarana pendidikan, dukungan orang tua, komitmen peserta didik. Makanya sarana harus memadai, dukungan orang tua harus wajib. Yang terakhir adalah komitmen peserta didik. Jika 3 faktor tersebut sudah dilakukan atau menjunjung tinggi dengan yang namanya pendidikan, maka saya yakin lembaga tersebut, madrasah tersebut akan sesuai apa yang diinginkan. Kerangka teori, strategi untuk pendidikan, visi dan misi madrasah, kebijakan pendidikan, monitoring hasil. Yang sudah kami sampaikan tadi, harus ada yang namanya perencanaan strategi, harus memiliki strategi, pelaksanaan strateginya harus dilaksanakan, dan terakhir adalah evaluasi strategi mutu. Dengan apa? Monitoring hasil, pengukuran kinerja, analisis dan perbaikan, umpan balik berkelanjutan. Faktor-faktor peningkatan mutu: kepemimpinan, guru, siswa, kurikulum, terakhir kerjasama. Jika pemimpin sudah bekerja sama dengan guru dan guru langsung ekosistem eksekusi siswa, kurikulum dan kerjasama, saya yakin faktor itu akan menjadi peningkatan mutu di lembaga tersebut. Profil madrasah asas di Ulumul Islamiyah. Madrasah sebagai ikon pondok pesantren yang menjawab realitas masyarakat Indonesia dengan latar belakang berbeda. Kurikulum integratif, pembelajaran agama, fikih, hadis, tafsir, pendidikan umum dan keterampilan teknologi serta nasional. Makanya di dalam pesantren bukan hanya sekedar diajari kitab saja, namun ada yang namanya belajar TIK. Dengan apa? Dengan untuk menjawab tantangan zaman ini. Dan yang terakhir, metodologi penelitian kami melakukan penelitian dengan cara pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif untuk mengungkapkan realitas masalah, wawancara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga dan pendidikan, observasi, pengamatan langsung proses pelaksanaan strategi, dokumentasi profil sekolah, visi misi, rencana, yang terakhir adalah evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kenapa kami mengambil judul strategi peningkatan mutu pendidikan di madrasah asas bil Ulumul Islamiyah Badrul. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.